Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita saat ini dalam keadaan sehat, bisa berhadir di sini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sekarang giliran saya untuk membacakan buku tanya jawab agama fatwa tarjih yang diterbitkan oleh Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berikut memasuki subjudul 5, cara membayar fidyah. Pertanyaannya, bagaimana cara pembayaran fidyah bagi seorang ibu yang menyusui anak karena ia tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Apakah sekaligus atau boleh dicicil? Berapa banyak fidyah itu? Pertanyaan dari Miftah dari Muhammadiyah Riau Periangan, Lampung Tengah. Jawabannya, cara pembayaran fidyah bagi seorang ibu yang sedang menyusui anak karena tidak berpuasa pada bulan Ramadan pada dasarnya disesuaikan dengan kemampuan ibu yang akan membayar fidyah itu. Boleh sekaligus, boleh diangsur beberapa kali. Bahkan boleh pula dibayar setelah lewat bulan Ramadan berikutnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Di samping Rasulullah SAW menyamakan hutang puasa dengan hutang biasa berdasarkan hadis yang artinya dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sedang ia berhutang puasa nazar. Apakah aku berpuasa untuk menggantinya?" Rasulullah SAW menjawab, "Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu berhutang lalu kamu membayarnya? Apakah pembayaran itu dapat melunasi hutangnya?" Wanita itu berkata, "Dapat." Bersabda Rasulullah, "Berpuasalah untuk ibumu." Tentu saja membayar hutang puasa dengan cara yang paling baik, seperti menyegerakan pembayarannya. Di samping membayar fidyah, juga berpuasa sebanyak hari-hari tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan, termasuk mengerjakan kebajikan yang diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Artinya, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tentang banyaknya fidyah yang harus diberikan kepada seorang miskin, tidak ada nas yang tegas menyatakannya. Karena itu merupakan masalah ijtihadnya. Seperti menetapkan lebih kurang 0,6 kg beras seharganya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Jumlah fidyah yang harus dibayar itu dapat dikiaskan kepada kafarat sumpah yang dinyatakan pada ayat 89 surah Al-Maidah. Allah berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah fa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Al-Baqarah 184. Artinya, maka kafarat atau melanggar sumpah itu ialah
memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Dari ayat di atas dipahamkan bahwa besar kafarat itu tidak sama bagi setiap orang, tergantung pada tingkat kekayaan dan biaya makan seseorang setiap hari. Jika seseorang biaya makannya untuk setiap kali makan seharga Rp10.000, maka kafarat yang harus diberikan kepada seorang miskin untuk 1 hari puasa seharga Rp10.000 pula. Sebaliknya, jika seseorang biaya makannya seharga Rp150, maka kafaratnya harus diberikan untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya seharga Rp150 pula. Demikian pula halnya dengan fidyah. Jika seseorang biaya makannya untuk sekali makan Rp5.000, maka ia harus membayar fidyah untuk setiap puasa yang ditinggalkannya seharga Rp5.000 pula. Demikian pula jika seseorang biaya makannya untuk sekali makan Rp100, maka fidyahnya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya harga Rp100 pula. Demikianlah seterusnya. Bahkan jika yang bersangkutan seorang miskin, ia tidak diwajibkan membayar fidyah. Setiap orang dapat mengukur kesanggupan yang ada padanya dengan dasar ilmiah yang kokoh dalam hatinya. Ia akan menetapkan sesuai dengan kemampuannya yang sebenarnya, karena ia yakin benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Dia mengetahui apa saja yang tergores dalam setiap dada manusia. Demikian saya menyelesaikan membacakan buku ini. Kita tutup dengan membacakan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.